Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arinita dari kelas 11 PS 2. Saya akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Banten. Awal mula perlawanan rakyat Banten yaitu sejak semula Belanda ingin menguasai Banten tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya FOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap FOC. Pada akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan FOC tersebut menghasilkan kompensasi. Dalam pertandatangan perjanjian dengan kompeni, perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap FOC dapat dipadamkan. Bahkan Banten dapat dikuasai oleh FOC. Tahun 1699, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Khalil, anak dari Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah. Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah ini lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Ia berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan sekaligus menandingi perkembangan di Batavia. Beberapa yang dilakukan misalnya mengundang para pedagang Eropa seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis, mengembangkan hubungan dagang dengan negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Perkembangan Banten. Sultan Ageng juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh FOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan FOC sering melakukan blokade. Pada tahun 1681, FOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Ageng kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh FOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara FOC. Datanglah bantuan tentara FOC di bawah pimpinan Francois Tak. Sultan Agung Tirtayasa akhirnya meloloskan diri bersama putranya. Tentara FOC terus memburu Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Baru setelah melalui tipu muslihat pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Perlawanan rakyat Banten terhadap FOC. Menghadapi serangan pasukan Banten, FOC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Nordwijk. Dengan tersedianya beberapa benteng, Batavia diharapkan FOC mampu bertahan dari berbagai serangan dari luar dan mengusir para penyerang tersebut. Sementara itu, untuk kepentingan pertahanan, Sultan Ageng memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Untung Jawa sampai Pantang. Selain berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, saluran irigasi dimaksudkan juga untuk memudahkan transportasi perang. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng ini memang banyak dibangun saluran irigasi. Oleh karena jasa-jasanya ini, maka Sultan digelari Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1750 terjadi perlawanan rakyat Belanda terhadap Sultan Haji, atau yang menjadi raja setelah menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Atas tindakan Sultan Haji yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Perlawanan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan FOC. Sebagai imbalan jasa, FOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.